Kami tegak berdiri, satukan visi, kami langkah bersama, meraih cita, membangun dan mengabdi, setulus hati, berkarya dengan cita, sepenuh jiwa. Genggamlah erat kilat, organisasi, kasih sayang sesama, jujur dan bersih, disiplin tanggung jawab, dan kerjasama, ikhlas untuk menggapai ridho Allah semata. Maju-majulah RRI, unggul terpercaya Islami, bersama kita bangun negeri, dengan alam terpuji. Maju-majulah RRI, unggul terpercaya Islami, bersama kita bangun negeri, damai ridho ilahi. Tebarkanlah senyuman, ucapkanlah salam, sapaan kehangatan, penuh sopan santun, gesit serta responsif dalam pelayanan. Terima kasih ucapan, tanda kesungguhan. Maju-majulah RRI, unggul terpercaya Islami, bersama kita bangun negeri, dengan alam terpuji. Maju-majulah RRI, unggul terpercaya Islami, bersama kita bangun negeri, damai ridho ilahi. Bersama kita bangun negeri, damai ridho ilahi. Peningkatan mutu pelayanan, fokus dengan keselamatan pasien, RS terstandar akreditasi, unggul terpercaya dan Islami. RSAI ku tercinta, akreditasi paripurna. RSAI ku tercinta, akreditasi paripurna. Meraih asa, menjadi nyata, mari sukseskan akreditasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, bertemu kembali dalam acara podcast Rumah Sakit Al-Islam yang dilaksanakan pada siang ini, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Numia Wida Nazifa, saya adalah salah satu bidan di Rumah Sakit Al-Islam ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih keluarga berencana atau KB. Nih, apabila saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keluarga berencana itu adalah suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera dengan cara mengatur dengan cara membatasi kelahiran. Nih, jadi pertanyaan ya, apakah cukup dengan membatasi kelahiran saja bisa membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera? Atau ada cara-cara yang lain yang menunjang faktor dari keluarga yang sehat sejahtera itu, misal dari persiapan pernikahannya, dari syarat dan rukun pernikahannya, atau kita pahami tujuan dari pernikahannya tersebut. Kemudian sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam nih, ibu-ibunya yang sudah ber-KB, kemudian bapak-bapak yang sudah mengizinkan istrinya untuk ber-KB, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, penasaran? Acara podcast ini bisa dilihat bersama di Instagram, kemudian di YouTube dan di Facebook Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pemateri kita yang alhamdulillah sudah berkenan untuk hadir.
Beliau adalah salah satu staf Komite Syariah Rumah Sakit Al-Islam. Beliau adalah Dr. Ma'mur Hidayat, MAG, atau sering kita panggil Ustadz Ma'mur. Mari kita panggil, kita sambut Ustadz kita. Ustadz Ma'mur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sudah siap menyampaikan materi siang ini? Insyaallah. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, tidak berlama-lama, sahabat sehat semua. Mari kita persilahkan Ustadz Ma'mur untuk menyampaikan materi. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara podcast kita. Ya, insya Allah kita akan bahas tentang fikih keluarga berencana. Tadi diawali sama host kita, ya, host terkenal kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Menerangkan tentang keluarga berencana, bahkan dikutip langsung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk menjadikan sebuah gerakan supaya keluarga itu sehat, sejahtera dengan membatasi ya. Seperti itu. Secara umum itu satu hal yang memang merupakan bagian ikhtiar supaya memang keluarga itu benar-benar sehat. Sehat bukan berarti secara fisik saja, tetapi sehat itu kan menyeluruh. Dari mulai ekonominya, kondisi kesehatan secara fisiknya, dan lain-lain lah mungkin bisa dilakukan oleh orang yang melaksanakan keluarga berencana tadi. Tetapi perlu kita ingat bahwa ketika kita akan melaksanakan itu semuanya, tentunya ini berawal dari persiapan kita ketika akan menikah. Ya kan? Apa aja tuh Ustadz kira-kira? Kalau kita mencoba mempersiapkan diri kita untuk menikah, maka tentunya hal yang harus kita ketahui adalah tentunya ilmu dulu ya. Ilmu harus kita siapkan, sehingga dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan apakah ini semua sesuai dengan syariat yang telah Allah perintahkan, sesuai dengan Rasulullah SAW contohkan ataukah tidak. Nah, maka hal yang senantiasa harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita memahami tentang hukum syariat tentang pernikahan tadi. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan kita semuanya. Manusia itu kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari perkenalan itulah akhirnya Allah mempertemukan dua insan untuk melaksanakan pernikahan tadi. Masya Allah. Nah, dari sini pernikahan berlangsung, tetapi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau yang biasa lah ya, mungkin Bu Bidan pun sudah melaksanakan ini semuanya ya. Nah, ketika kita akan menikah, maka pasti hal yang harus dilakukannya itu adalah yang berkaitan dengan administratif kan tidak pernah bisa dilupakan. Legalitasnya ya, legalitas. Ya, ketika kita menikah secara resmi kan tentunya kita menghubungi KUA setempat, ya kan. Kemudian berkas-berkas itu harus dipenuhi. Ini menjadikan sebuah acuan bahwa pernikahan itu sudah dimulai dengan cara yang baik. Nah, dari itu semuanya, ketika pernikahan itu diawali dengan sesuatu yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Masya Allah. Nah, dengan demikian, setelah kita mencoba mempersiapkan pernikahan itu dengan sebaik-baiknya, maka tentunya setiap calon itu harus mempersiapkan fisiknya. Kan orang Yang menikah kan pertama harus berarti sehat. setelah ilmu, kemudian fisiknya. Iya, kan harus fisiknya harus sehat. Orang yang menikah itu kan kenapa dianjurkan bagi orang yang akan menikah itu untuk memeriksakan diri. Iya, ada screeningnya. Nah. Screening pranikah Ustadz. Nah, seperti itu kan. Di kajian pranikah kan dia dapat ilmu. Kemudian screening kesehatan pranikah. Nah, dia kan menjadikan kesehatannya pun akan semakin baik nantinya, diketahui, ya kan?
Tetapi tidak cukup dengan fisik. Nah, orang yang menikah kan harus memiliki mental yang kuat. Dia kan akan menikah. Iya. Seorang laki-laki dia akan meminta anak gadis seseorang. Yang boleh jadi dia tidak dikenal awalnya. Orang tuanya selama 20 tahun, 25 tahun mendidik, membesarkan anaknya. Tahu-tahu diambil oleh laki-laki yang lain. Ya kan? Orang yang meminangnya lantas diambil. Beralih pula tanggung jawab antara seorang ayah terhadap mantunya tadi. Nah, makanya ketika seseorang akan menikah, tentunya dia harus senantiasa memiliki mental yang kuat. Nanti kan dia sebagai penanggung jawab keluarga. Perempuan juga sama ya Ustadz ya, harus Iya. punya mental yang kuat ya. Sama. Jadi orang yang akan menikah dua-duanya harus siap. Iya, Siap betul. secara fisik, siap secara mental, lahir dan batin, dia harus kuat. Sama siap secara menerima tanggung jawabnya juga ya setelah Iya. menikah ya. Menikah itu mungkin ya buat kita ketika kita menikah yang kita lihat terkadang hanya baiknya saja. Tetapi Manisnya ya Ustadz. Nah, ketika kita hanya melihat sesuatu yang manis di hadapan kita, tanpa kita mempersiapkan sesuatu yang pahitnya, maka akan sulit bagi mereka ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan. Oh, iya. Makanya dari awal kenapa kita harus siap lahir dan batin itu. Jadi bisa dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya. Oh iya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kan tentunya ketika dia menikah, dia mempersiapkan secara ekonomi. Menikah itu kan perlu biaya ya. Iya. Oh, Besar biayanya Ustadz. apalagi kalau seandainya ada resepsi yang ya cukup mewah. Nah, Iya. itu Karena kenalannya banyak mungkin ya Ustadz ya. karena relasi Iya, segala rupa, ya kan, sehingga itu tidak bisa dinafikan. Akhirnya dilakukan resepsi seperti itu. Padahal kalau Rasulullah mengingatkan kepada kita, tetap walimah tetap harus dilakukan, walaupun hanya mengundang tetangga terdekat, ya gitu. Tapi secara syariat tetap itu dilakukan oleh kita sebagai seorang yang akan mempersiapkan pernikahan tadi. Secara ekonomi dia harus harus sudah siap. Bukan berarti mapan. Ya, mapan kan orang akan berasumsi dia cukup segala-galanya. Enggak. Gak akan nikah-nikah Ustadz ya. Iya. Kan Allah mengingatkan kepada kita kalau seseorang itu menikah maka Allah yang akan mengayakan. Masya Nah, Allah. jadi gitu. Kalau kita sebagai seorang muslim, kan kita yakin kepada Allah. Ya, atas Masya firman Allah, sehingga Allah akan mengayakan kita. Maka ketika kita menikah, insya Allah kesejahteraan itu pun akan kita dapatkan. Amin. Gitu. Iya tuh Ustadz ya. Jadi dari persiapan pernikahan itu kita siap fisiknya, siap mentalnya, siap spiritualnya, mungkin ya ilmunya, siap ekonominya, kemudian dari segi legalitasnya mungkin diuruskan ke KUA dan Iya. lain-lain ya. Pada saat setelah semuanya siap berarti kita sudah siap untuk menikah gitu ya, Ustadz Betul. ya. Jadi kan ketika kita mempersiapkan sampai ke KUA itu, nah, itu kan legalitas kita sudah terjamin ya. Nikah kita sudah secara agama sah, nantinya secara negara pun sah. Sah ya. Karena menikah secara negara itu sesuatu hal administratif yang harus tetap kita lakukan. Iya Nah, betul. itu merupakan satu hal yang akan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Gitu ya. Karena semuanya berhubungan dengan surat nikah juga ya Ustadz ya. Betul. Nah, dikhawatirkan nih satu contoh. Kalau seandainya dia menikah, tetapi dia tidak memiliki surat nikah dari negara, ya. Ketika dia secara hukumnya sudah sah, kemudian dia menginap di sebuah hotel, Waduh, kemudian ada penggerebekan gitu kan, tidak bisa memperlihatkan. disangkanya bukan pasangan sah Iya. ya, halal ya. Walaupun secara hukum sah, Sudah sah, tetapi sudah kan halal. kita harus menjaga itu semuanya. Iya betul Ustadz. Jadi penting ya dokumen untuk legalitasnya ya. Itu sangat penting sekali. Nah Ustadz, setelah kita tahu tentang persiapan pernikahan nih, kira-kira sebetulnya nikah itu untuk apa Ustadz? Ya itu, kita harus tahu tentang tujuannya. Kira-kira apakah hanya ingin karena kalau kita susah ada yang nemenin susah, kalau kita bahagia bisa ada tempat untuk berbagi, atau ada faktor-faktor yang lain yang Iya. kira-kira tujuan untuk menikahnya? Ketika kita meniatkan untuk menikah, maka tujuan utama yang harus tertanam dalam diri kita yakinkan bahwa menikah itu adalah perintah dari Allah. Iya kan? Jadi ibadah ya Ustadz ya. Ibadah. Kan ibadah yang paling panjang, yang paling lama itu menikah. Dari mulai ijab kabul, itu sudah mulai dia
melakukan ibadah kepada Allah sampai Allah. akhir hayat. Ketika dia masih ada hubungan suami istri dengan orang tersebut, itulah ibadah-ibadah yang tetap ia lakukan. Masya Allah. Sahabat Sehat Rumah Sakit semangat ya. Ternyata kita sedang beribadah ini. Ada yang udah 10 tahun ya. Alhamdulillah. Ada yang baru 5 bulan. Semangat ya untuk ibadah nikahnya ya Ustaz ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, kemudian Ustaz apa lagi? Nah, ketika kita melaksanakan ini merupakan perintah dari Allah, kemudian kan dicontohkan sama Rasulullah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita harus senantiasa ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasul ya. sunnah Nah, ternyata Rasulullah memerintahkan kepada kita, "An-nikahi sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang dalam hatinya, dalam dirinya tidak pernah keinginan untuk menikah, falaysa minni. Mereka tidak termasuk golongan umatku. Nah, kebayang nggak di akhirat nanti kita tidak dianggap oleh Rasul sebagai golongan umatnya? Oh, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Tapi Ustadz misalnya berkeinginan tapi belum ada jodohnya. Ah, itu beda. Termasuk umat Nabi kan? Termasuk. Berarti kita doakan ya Ustadz ya. Insya Allah. Semoga dapat jodohnya ya. Semoga yang belum Allah mempercepat pertemuannya. Amin, Insya Allah amin. ya. Nah, setelah kita yakin dengan hati kita memantapkan bahwa ini perintah dari Allah, kemudian ini merupakan Sunnah Rasul. sunnah dari Rasulullah SAW, maka kita yakinkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah adalah an-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengahnya agama. Kebayang nggak? Oh, luar biasa. Setengahnya agama sudah kita genggam hanya dengan menikah saja. Tapi jangan ada asumsi ya. Nikahnya 1 kali setengahnya agama. Kalau Jadi nikahnya kalau 2 jadi kali full. Insya Enggak, Allah. bukan seperti itu. Ada yang senang kayaknya. Bukan seperti itu. Tetapi yang pasti adalah ketika kita menikah, setengah agama sudah kita dapatkan, nah setengahnya lagi kita ikhtiarkan dengan ketakwaan kita, dengan ikhtiar ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu insya Allah kita akan meraih dan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baru dua kan? Yang ketiganya. 3 ya Ustadz ya. Hah? Yang keempat. Oh iya, yang keempat. Yang keempat itu adalah mencegah dari perbuatan zina. Ya, kan sesuatu yang yang dilarang oleh Allah. La taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati itu semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan tersebut. Ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, ketika kita menikah, maka insya Allah kita akan terhindar daripada perbuatan tersebut. Tetapi di balik itu semuanya, kembali al-iman yazid wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun, ya kan? Ketika kita turun, terkadang hal-hal yang kadang-kadang tidak baik pun dilakukan oleh kita. Meskipun sudah dalam ikatan pernikahan juga. Meskipun sudah terikat tersebut. Betul. Tapi setidaknya rada berkurang karena dia punya tanggung jawab mungkin ya. Betul. Kalau keimanannya semoga selalu bertambah ya. Amin. Soalnya gini, ketika seseorang ada di luar rumahnya, laki-laki khususnya ya, seorang suami. Alhamdulillah istri enggak ya? Ketika dia berada di luar rumahnya, kan godaan itu bertambah. Banyak wanita-wanita yang lain di luar yang berseliweran. Masya Allah. Istri juga sama Ustaz. Sama, kan kebanyakan istri itu di rumah. Oh kebanyakan. Iya kan? Berbeda kalau laki-laki, berbeda tanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Tanggung jawab itu lebih berat, lebih besar kepada istrinya. Nah, sampai-sampai tanggung jawab dunia akhirat pun ditanggung oleh suaminya. Nah, ketika dia sudah menyatakan, mengikrarkan ijab kabulnya dari wali, dan dia menjawab itu semuanya. Nah, untuk itu kita mencoba supaya apa yang senantiasa kita lakukan itu, pernikahan yang kita lakukan ini benar-benar akan menghindari dari perbuatan-perbuatan tersebut. Gitu Ustaz. Jadi tujuan pernikahan tuh yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Kemudian dengan menikah kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Dan separuh agama. Ibadah kita sudah setengahnya tuh ibadahnya. Separuh agama. Kemudian kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Kemudian yang penting Ustaz ada
Kan tujuan pernikahan itu untuk memperbanyak generasi kita. Nah, itu Ustadz keturunannya. Keturunan kan sampai-sampai Nabi Ibrahim itu kan berdoa kepada Allah. Nah, ketika suatu saat Sarah sampai usia 80 tahunan sudah semakin sepuh lah ya, kurang lebih beliau belum dikarunia anak. Nabi Ibrahim terus berdoa supaya apa? Memperbanyak keturunannya. Nah, begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan nasihat terus kepada kita agar kita senantiasa segera menikah. Kalau sudah siap segala-galanya ya, tentunya siap tadi, siap mental kita, siap lahiriah fisik kita, ekonomi kita, maka segerakan. Dan itu sudah wajib kalau orang yang sudah seperti itu, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali si pasangannya belum ada terus. Nah, makanya salah satu bagian yang harus dilakukan adalah ikhtiar untuk mendapatkan itu semuanya. Tapi Ustadz nih ada juga ya, jadi sebetulnya antara pasangan laki-laki dan perempuan, dia itu menikah hanya untuk status halalnya aja, tapi tidak ingin memiliki keturunan dengan berbagai alasan, Ustadz. Iya. Nah, sebetulnya gimana tuh tujuan yang satunya mungkin tidak tercapai ya dengan keinginan mereka? Boleh nggak Ustadz kalau gitu? Kita merujuk kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita menikah kan untuk memperbanyak keturunan. Nah, ketika umatku itu banyak, aku akan bangga kata Rasulullah di akhirat kelak nanti. Makanya tidak boleh kita lupakan ketika kita menikah, lantas kita berusaha untuk mendapatkan keturunan. Supaya apa? Supaya kita akan mendatangkan dan mendapatkan ketenangan. Mau tidak mau, yakin atau tidak yakin, lahirnya seorang anak itu akan membawa dampak kebahagiaan buat kita. Nah, betul ya, Sangat betul sekali. Walaupun tadi ada pernyataan seperti itu kan. Mohon. Nah, ketika seseorang menikah tidak mau punya anak seperti itu. Nah, itu kan dilatar belakangi dengan niat. Kalau niatnya tidak baik, ya, tadi hasilnya mungkin tidak akan baik. Tapi kalau seseorang niatnya baik, itu pasti akan baik selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan Allah menggerakkan niatnya ya. Insyaallah. Jadi memiliki keturunan. Oke, dan tujuan pernikahannya seperti itu ya. Kemudian Ustadz ada syarat sahnya nggak kalau pernikahan itu? Atau rukun-rukunnya mungkin? Ya, kalau seandainya syarat ya, syarat sah itu kan secara hukum tuh banyak sebenarnya. Terutama kan kalau kita masih sebagai seorang muslim ya, ada calonnya muslim dengan muslim, dengan muslimahnya gitu kan. Sehingga dengan itulah pernikahan akan sah ya. Dan yang kedua adanya wali, kemudian syarat sahnya juga tidak menikah tidak dengan mahramnya. Nah, gitu kan. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika berihram, itu tidak boleh menikah saat itu. Itu kan bagian daripada syarat. Kemudian di atas dasar dengan niat karena Allah, dalam dasar dengan rasa cinta dan kasih sayang, barulah itu akan terjadi pernikahan yang baik. Jadi sah gitu ya Sah kalau pernikahannya. pernikahan itu. Tapi berbeda dengan rukunnya ya. Oh iya, Kalau gimana rukunnya Ustadz? itu kan yang pertama kan ada rukun nikah itu ada 5. Ada calon pengantin laki-laki, perempuan ya. Kemudian adanya wali dari seorang wanita. Kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan ada qabul. Ijab disampaikan oleh orang tua si wanita tadi sebagai walinya, dan qabul oleh laki-laki calon mantunya tadi. Oh, Masya Allah. Nah Ustadz, tadi tuh ada di syarat pernikahan tuh ada cinta katanya ya. Jadi harus didasari pernikahan itu dengan cinta, bukan dengan paksaan mungkin ya. Tuh. Nih, tapi saya jadi inget teman saya nih yang di rumah ya, nggak akan diceritain ya, namanya Tenang. Nih, teman saya ini kalau ditanya, kalau cerita, cinta enggak sama suami? Enggak, tapi punya anaknya 5 Ustadz. Masya Allah. Tapi saya percaya aja ya sama teman. Cuman dalam hati nggak cinta aja, anaknya 5 ya. Gimana Ustadz kalau menikah tanpa cinta? Jadi sah atau tidak tuh pernikahannya? Pertama saya garis bawahi, dengan tidak ada cinta saja putusnya 5 ya. Nah iya itu. Apalagi kalau dilandasi dengan cinta, mungkin akan lebih banyak lagi. Iya, Masya Allah. Iya begini, ketika kita mencoba menikah, tadi disebutkan adanya rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Ya. Kalau secara lahiriah, mungkin cinta boleh jadi hilang. Secara lahiriah. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih sayang, ya, itu batiniah yang berbicara. Walaupun dia tidak cinta sama suaminya,
tapi saya pasti dan yakin bahwa dia sayang sama Sayang suaminya. ya. Makanya mau gitu Makanya ya. mau, sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Ya akhirnya dia bisa melahirkan 5 orang anak Oh tadi. iya. Jadi buat teman nggak cinta nggak apa-apa tapi sayang juga ya. Nah gitu. Kalau kita lihat bagaimana kedudukannya, sayang itu lebih luas, Oh gitu akan Ustadz. lebih luas lagi. Makanya ketika kita menikah kan dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya. Mohon. Nah, ada dalam surat Ar-Rum biasanya Yang di akad nikah ya di Ustadz. akad nikah Atau itu, di undangan-undangan ya. di surat undangan biasa orang bilang. Di surat Ar-Rum ayat 21 kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya apa? Dipertemukan oleh Allah tersebut supaya akan melahirkan as-sakinah, ketenangan dalam dirinya. Makanya menikah itu akan harus mendapatkan ketenangan. Kalau dia nikah tidak tenang, nah ada sesuatu nih dalam pernikahannya. Gitu. Kemudian yang kedua, mawaddah. Dia akan mendapatkan rasa cinta satu sama lain. Kalau dia tidak cinta selamanya seperti tadi kasus tadi, nah berarti ada sesuatu. Oh iya. Iya kan? Nah, dan yang ketiga, kalau itu semuanya dilandasi dengan niat yang baik, maka rahmat Allah akan senantiasa diturunkan kepadanya. Masya Allah. Gitu. Jadi Ustadz kita tahu persiapannya, kita tahu tujuannya, kemudian melakukan syarat dan rukunnya, maka insya Allah pernikahan itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu ya Insya Allah Ustadz ya. seperti itu. Oh iya siap. Ustadz nih ada pertanyaan yang ke titip langsung boleh ya Ustadz ya? Boleh. Nih dari teman mau tanya Ustadz, kalau pernikahan yang Islam itu seperti apa? Pernikahan Yang Islami mungkin ya. Oh iya. Pernikahan yang Islami itu seperti apa? Sepemahaman saya, pernikahan yang Islami sudah pasti dia adalah sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Nah, kemudian ketika dia menikah diawali dengan hal yang baik, dengan dita'arufkan tadi ya. Dita'arufkan antara seorang laki-laki dengan perempuan tadi, kemudian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu dilakukanlah ijab dan qabul atas restu kedua orang tuanya, tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua terlaksana insyaallah itu termasuk pernikahan yang Islami. Oh iya siap, makasih Ustadz. Ya Ustadz, kalau pengertian pernikahan dalam Islam itu apa Ustadz? Ya kan pernikahan itu adalah sesuatu bertemunya dua hamba Allah. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat dan rizki dari Allah, ketika dia dipertemukan oleh Allah tadi untuk mendapatkan ketenangan as-sakinah tadi, kemudian dia mendapatkan rasa cinta kasihnya dan dia untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semuanya ketika dia menikah, dia harus memiliki visi yang jelas. Visi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah sampaikan di antaranya di dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, supaya apa? Ketika seseorang menikah, berketurunan nantinya, semuanya itu selamat. Semuanya itu bahagia. Masuk surga ya. Dan semuanya kan terbebaskan dari azab api neraka. Masya Allah. Jadi pernikahan itu tujuannya adalah masuk Dalam surga surga. ya Ustadz Iya. ya, menurut ayat itu Makanya ya. tadi kenapa Rasulullah mengatakan anikahun nisfuddin, setengahnya dari agama, mempermudah seseorang itu, keluarga itu masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Nanti masuk surganya barengan nggak Ustadz itu? Harus barengan. Amin ya. Walaupun ada contohnya bagaimana keluarga Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuhnya soli, istrinya dan anaknya tidak soli. Masya Ada keluarganya Fir'aun, ya, Fir'aunnya tidak soli, Asiyahnya soli. Ada keluarganya Imron, makanya diabadikan dalam Al-Quran kan ya, Ali Imron, keluarga Imron, Imronnya soli, istrinya soli. Yang paling berbahaya lagi, yang paling celaka, keluarganya Abu Lahab. Abu Lahabnya durhaka kepada Allah, kemudian istrinya pun durhaka. Masya Allah, banyak contohnya ya Banyak Ustadz contoh ya. buat kita. Berarti harus soleh dua-duanya, Harus soleh dua-duanya. biar sakinah mawaddah warahmah dan masuk surga barengan gitu ya Ustadz. Nah, saya tambahkan satu. Ketika seseorang akan menikah, berdoa kepada Allah untuk minta dipantaskan. Dipantaskan untuk menjadi pendamping yang akan kita tuju tadi. Masya Allah. Jadi Gitu. kalau pasangannya soleh, mudah-mudahan Allah pantaskan dengan kesolehan Iya. pasangan kita gitu Iya, ya Ustadz seperti ya. itu. Atau kitanya yang soleh, mudah-mudahan suami dipantaskan dengan kesolehan kita. Iya. Jadi Oh, saling Masya membimbing Allah. satu sama lain. Oh gitu Ya. Ustadz, aduh.
Di surat At-Tur ya. Di surat At-Tur ayat 25 dan 26 ada sebuah keluarga yang senantiasa bercengkrama, berdiskusi. Mereka saling mengingatkan, mereka saling bertausiah sehingga mereka benar-benar akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala satu keluarga. Masya Gitu. Allah. Sudah sefrekuensi ya kalau istilah anak zaman now. Nah, Ustadz, nyambung ke keluarga berencana nih. Iya, iya. Jadi tujuan dari pernikahan itu tadi salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Betul. Nah, kalau keluarga berencana sebenarnya menurut pemerintah ini dan dengan menurut syariat Islam itu beriringan atau bagaimana, Ustadz? Sebenarnya secara hukum ya apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu benar. Benar ya. Tetapi dengan catatan. Artinya adalah ketika seseorang seperti di Kamus Bahasa Indonesia tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika berbicara tentang keluarga berencana, suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, ya, dengan membatasi kelahiran. Artinya ketika membatasi itu bukan berarti kita menjeda menghentikan. Yang tidak boleh itu adalah menghentikan. Ya secara total. Tapi kalau membuat menjarangkan kelahiran seseorang, apalagi ditunjang dengan uzur syar'inya karena kesehatan si ibunya mungkin. Betul. Nah, itu senantiasa dibolehkan secara hukum ya. Di sini memang ada dua pendapat ya. Ada Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Abdullah bin Baz. Ketika Yusuf Qaradawi itu mengkiaskan dengan hukum azal ya, mengeluarkan sperma seorang laki-laki itu di luar rahimnya. Kalau menurut medis mungkin coitus interruptus itu ya. Nah, itu saya namanya. kurang paham itu. Ibu bidan kan yang lebih paham. Oh, iya. Azal ya Ustadz ya. Azal ya, seperti itu. Tetapi kalau Abdullah bin Baz tetap tidak boleh. Dua-duanya berdalil sama. Dua-duanya berdalil sama bahwa yang satu Abdullah bin Baz itu menyatakan bahwa nikahilah seseorang wanita itu yang subur supaya mendapatkan keturunan yang banyak. Tetapi di dalam surat An-Nisa ayat 9 pun kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Artinya dikhawatirkan ketika kita terus-menerus ya tanpa jeda seorang ibu melahirkan anaknya sampai ia merasakan ketidakmampuan untuk mendidik secara fisiknya, ya kan, secara kesehatannya, Ya, betul, Ustaz. mental kan, Betul. mau tidak mau yang namanya anak itu pun akan tergerus mentalnya. Anak pertama dengan anak kedua pasti akan berbeda perilakunya. Iya betul. Yang pertama dengan kedua, seorang ibu pun akan berbeda cara pandang terhadap anak-anaknya. Itu pasti akan dilakukan oleh Anak yang pertama anak belajar Ustaz. seperti itu. Orang tuanya ya. Iya. Jadi kalau untuk menjaraki kehamilan dengan tujuan untuk menjaga fisiknya mungkin ya Ustadz, karena memang kalau menurut medis rahim itu kalau pulih mah 40 hari ya Mas Hanifas. Cuman dari segi hormonnya ketika ibu menyusui itu 2 tahun masih ada hormon prolaktinnya Ustadz memang. Gitu ya. Jadi menyusui, nah ketika siap untuk dibuahi sebetulnya nanti ketika estrogen dan progesteronnya sudah stabil. Kemudian karena memang menyusui itu kan lelah juga ya seorang ibu itu. Tambah-tambah mungkin untuk seorang anak ketika full sudah 2 tahun menyusui itu dia mungkin secara gizinya sudah terpenuhi. Iya. Dan bapak juga mungkin ya Ustadz ya, kalau 2 tahun mah ngareng hapula gitu. Itu dia. Ya sebenarnya ya mungkin secara medis Ibu bidan lebih paham tentang itu semuanya. Apalagi dengan kriteria-kriteria seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyapih anaknya itu 2 tahun? Ternyata secara hikmah, secara kesehatan itu sudah terbukti bahwa bagaimana seorang ibu lelahnya menyusui anaknya, kemudian gizinya sudah terpenuhi dengan baik. Kan itu hak anak Iya, yang hak harus anak, dipenuhi. Ustaz. Betul. Nah, ketika itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, tetapi di balik itu semuanya kita harus yakin kepada Allah. Ini 2 orang soleh nih, Yusuf Qaradawi dengan Ulama, ya. ulama besar. Boleh jadi mereka berbeda pendapat dalam hal menentukan bahwa ini dibolehkan atau tidaknya. Tetapi perlu kita ingat bersama bahwa ketika seseorang melaksanakan keluarga berencana seperti ini, diniatkan oleh seseorang untuk meninggalkan sama sekali, itu haram.
Ya, Jadi untuk tidak punya anak sama sekali itu gitu. haram ya secara hukum ya. Tetapi kalau membatasi, nah inilah yang dikatakan tadi hukumnya mubah. Ya, boleh boleh saja, ya, Ustaz. boleh saja. Boleh Ustadz. Ini udah ada pertanyaan nih dari Instagram ya. Boleh Ustadz kita ke pertanyaan dulu Boleh, ya. boleh. Ini dari Husnu 4 nih. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Bidan. Jika wanita menjarakan kehamilan dengan menggunakan KB yang dipasang di badan, misal implan yang ditanam atau IUD, ketika nanti meninggal haruskah dilepas? Oh gitu. Nah, masih tertanam Ya. berarti ya ketika meninggal, IUD-nya masih terpasang, implannya Itu juga masih terpasang. IUD ya? IUD atau implan memang dipasang Ustadz. Kalau ahadi mah nggak apa-apa. Ahadi kayak kenal ya. IUD ya. Ketika alat ya, alat asing, benda asing menempel dalam tubuh kita, kemudian ketika dia itu meninggal, sekiranya itu masih bisa dilakukan, maka lakukan. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa seperti IUD seperti ini akan cukup sulit, maka itu Betul. mendatangkan madharat. Betul. Maka tidak boleh untuk dilepaskan. Dimakamkan seadanya seperti itu. Ini kalau ini pernah kejadian Ustadz, kebetulan saya lagi jaga di ruang bersalin juga. Waktu itu ada pasien yang meninggal, kemudian keluarga memang ingin IUD-nya dilepas. Jadi pada saat itu berarti jenazah tuh diposisikan litotomi istilahnya terbuka. Memang kalau menurut dari segi juga khawatir ya Ustadz ya. Jadi sebetulnya ketika sudah meninggal kemudian diposisikan untuk diambil IUD-nya. Ya sebenarnya secara hukum itu memadaratkan ya, secara hukum. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang madarat maka kita hindari. Nah gitu. Yes, ini sebuah pengalaman tadi yang dilakukan bahwa apakah harus diambil atau harus dibuka IUD-nya tadi, secara hukum tidak boleh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sehingga jenazah ketika dia dimakamkan ya dalam kondisi seperti itu. Oh iya, dengan Seperti IUD gini ya tuh. terpasang ya. Ini apa namanya tuh seperti halnya ada seseorang yang pernah jatuh, kemudian dioperasi, dia dipasang pen, nah kemudian dia meninggal. Apakah pennya harus dioperasi dibukakan kembali? Nggak perlu. Madarat ya Ustadz ya. Iya, madarat lebih besar ya. Oke, gitu. Gimana Ibu Husnu? Cukup ya. Jadi sebetulnya kalau meninggal tidak usah diambil dulu implan atau IUD-nya ya. Betul. Karena akan memadaratkan jenazah. Boleh nih. Ustadz boleh ya nyambung satu lagi pertanyaan nih. Boleh. Kemudian ini yang japri langsung nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana hukumnya ketika setelah menikah ijab kabul dilaksanakan, lantas pasangan tersebut bersepakat untuk menunda terlebih dahulu untuk memiliki anak? Alasannya dikarenakan masih bekerja atau berkarir. Nih Oh, boleh gitu ya? nggak Ustaz? Jadi karena ngejar, kayaknya nih sebelum nikah tuh udah baru naik karirnya misalnya suami istri, kemudian dia menikah tapi nanti dulu lah punya anaknya, karir dulu aja, kemudian dia pakai KB. Nah boleh nggak Ustaz? Begini, kan yang namanya keluarga berencana, dia kan merencanakan sesuatu yang baik tentunya, ya kan? Tetapi di balik itu semuanya, ketika seseorang menjaga jarak dalam melaksanakan programnya, kan itu ada program yang sudah disiapkan, nah itu boleh-boleh saja seperti itu. Yang tidak boleh itu, dia tidak mau memiliki keturunan. Kalau niatnya itu. Niatnya seperti itu. Termasuk yang dari awal tadi, apakah dia kalau niatnya hanya untuk mengejar karir, sebenarnya Allah itu maha kaya ya. Dan sebenarnya Allah itu akan mengayakan kita setelah menikah ya. Maka kalau saya boleh bersaran, luruskan kembali niatnya ketika akan menikah. Padahal justru ketika seseorang menikah, lantas dia memiliki keturunan, bahagianya lebih besar daripada karir yang dia dapatkan. Tapi memang Ustadz ada yang punya pemikiran kalau misalnya nih kayaknya salah satu pemikiran yang bertanya kayak gini, soalnya nanti kalau udah punya anak ribet ngurusin anak, karirnya terbengkalai mungkin gitu ya Ustadz ya. Jadi bagi yang bertanya ini tinggal meluruskan niatnya gitu Ustadz. Betul. Tinggal luruskan niatnya. Kan fitrah seorang manusia, apalagi fitrah seorang ibu ya, ketika dia menikah, dia tentunya memiliki satu harapan, ia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kan? Kalau niatnya memang lurus seperti itu, insya Allah apapun yang terjadi harus ia lakukan. Masya Allah, iya ya.
Nah, satu lagi Ustadz, pertanyaan pribadi, pengalaman nih. Kalau misalnya niatnya bukan karir tapi karena ingin mengenal dulu, karena misalnya kan sebelum menikah itu ketemunya baru sebentar. Nah, pas menikah itu pengen kenal dulu lah, pengen tahu karakternya masing-masing, berarti boleh ya Ustadz? Kalau gitu di KB dulu nih. Oh, boleh. Tadi kan disebutkan sama dikiaskan oleh Yusuf Qaradawi tadi kan dengan apa? Metode Azl tadi kan. Nah, seperti itu. Maka ketika itu pertanyaannya sebenarnya ketika sama sekali tidak untuk menghentikan mendapatkan keturunan, maka itu boleh. Yang tidak boleh itu sama sekali, yang sama sekali tidak boleh. Nah, itu yang menjadi haram. Dia siap Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz, boleh ya? Ini lewat Facebook dari Pak Rizal Sastra. Tanya, makasih ilmunya Ustadz dan Bu Bidan. Pertanyaannya ada beberapa nih. Yang pertama, KB terbaik apa ya untuk istri agar siklus menstruasinya lancar? Ini nanyanya ke Ustadz nih kayaknya. KB terbaik apa untuk istri agar Siklus menstruasinya lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ada KB untuk suami dan baiknya seperti apa? Oh gitu ya. Iya, Kalau bagus. KB apa yang untuk istri agar siklus, secara pengalaman saya belum tahu sebenarnya ya. Gitu ya. Mungkin Bu Bidan bisa menambahkan ya. Saya bantu mungkin Ah, Ustadz ya. Jadi kalau misalnya KB itu sebetulnya kalau yang yang hormonal ya Ustadz ya, hormonal tuh kayak KB pil, KB suntik, KB implan, memang resiko ke siklus menstruasi. Kadang juga jadi malah ada spotting, meskipun KB yang hormonal juga beresiko ada spotting tuh, jadi ada bercak gitu ya. Jadi siklus menstruasinya terganggu. Tapi kalau saran mungkin untuk yang resikonya lebih sedikit ya ke spotting dan menstruasinya lebih lancar, kayaknya mending KB yang non hormonal. Jadi kayak IUD gitu Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua nih dari Pak Rizal, apa ada KB untuk suami dan baiknya seperti apa? Ada ya KB-nya. Ada Banyak ya. Banyak. Tadi yang azal itu, Betul. kemudian ada kondom juga. Iya. Terlebih nanti ada yang teknik operasi ya, vasektomi mungkin Vasektomi. ya. Nah, itu macam-macam memang KB untuk suami juga. Iya, berkaitan dengan Baiknya Ustadz nih. KB Baiknya. buat suami. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, maka kan itu mungkin dulu mah belum dikenal nama KB ya di zaman Rasul gitu kan. Maka metodenya memakai metode azal tadi. Nah, kemudian kan dunia berkembang. Teknologi berkembang, akhirnya dengan adanya kondom tadi, nah itu untuk mencegah. Baiknya seperti apa atau baiknya yang mana? Ya Allahu a'lam. Silahkan. Tergantung dari kondisi Pak Riza dan istri juga ya. Nah, cuman saya sarankan tetap semuanya dikomunikasikan. Tetap harus dikomunikasikan. Komunikasi penting ya Sangat Ustadz penting ya. sekali. Biar harmonis, biar sakinah tadi ya Ustadz ya. Oke Ustadz nih. Kemudian sebetulnya kalau dalam Islam itu ada pro kontranya nggak Ustadz, dalam keluarga Islam itu KB itu? Oh ada pro kontra itu. Makanya Seperti tadi, apa Ustadz? ada dua ulama besar saja yang mereka solid secara keilmuan tuh luar biasa ya. Kalau dengan saya itu antara langit dan bumi lah kasarnya seperti itu. Ini dua ulama besar mengatakan satu membolehkan, ya kan? Yang satu mengharamkan. Jelas. Yang membolehkan kiasnya dengan hukum azal tadi, ya kan? Dikhawatirkan dia meninggalkan daripada anak-anak yang lemah tadi di surat An-Nisa ayat 9. Kemudian ulama yang kedua Abdullah bin Baz mengatakan bahwa Rasulullah itu sangat menginginkan anak-anak sangat menginginkan umatnya itu banyak, sehingga aku akan berbangga nanti di akhirat kelak nanti. Yang saya ambil kesimpulan dari dua ulama besar ini bahwa seandainya kita melakukan itu tentunya semuanya atas izin kedua belah pihak. Yang keduanya ada indikasi-indikasi medis. Sehingga dengan itulah ya ia boleh melakukan itu semuanya. Apalagi nih yang tadi bertanya tuh, yang Pak Rizal ya, yang tadi. yang Pak Rizal tadi ya. Tentang mana yang lebih baik ya. Untuk suami Untuk KB-nya. suami ya. Itu mah silahkan
yang melakukan lah mungkin Iya, ya. yang paling tahu Yang Ustadz paling ya, tahu, yang paling mengerti yang paling ya. Tapi mengerti. secara hukum mungkin baik ya Baik, Ustadz ya yang tadi itu. insyaallah. Siap. Oh, masih ada pertanyaan nih dari Instagram ya. Dari Aderitas. Kita sapa dulu ya Ustadz ya. Boleh. Ini Aderitas, makasih atas pertanyaannya. Ya Ustadz mau bertanya, saya ibu dengan 4 anak memutuskan untuk MOW dikarenakan ada riwayat persalinan yang kurang normal. Kemudian usia sudah 37 tahun. Saat melahirkan anak terakhir riwayat persalinan sesar 2 kali dan induksi. Apakah saya berdosa kalau melakukan MOW? Nih, hukum MOW Ustadz dengan kondisi ibu yang seperti Kalau itu. secara jelasnya MOW itu seperti apa ya? MOW itu jadi tindakan operasi Ustadz, mohon dioperasi kecil, tuba tuh jadi saluran ke indung telurnya ada yang diikat, ada yang dipotong. Sama Jadi dengan teknik KB juga. teknik KB. Sama dengan itu enggak? Sama dengan tubektomi tadi? Iya, MOW itu jadi metode operasi wanita alias Oh. tubektomi. Iya, begini. Ketika kita berbicara tentang tubektomi ya, kalau kita harus merujuk kepada fatwa MUI, ya kan? Payung hukum kita adalah di Majelis Ulama Indonesia, ya. Di fatwa MUI, kalau seandainya kita melakukan itu semuanya, hukumnya haram, itu, ya kan? Tidak boleh sama sekali. Tetapi, ini ada tetapinya. Ya jangan dulu kaget lah. Berkecil hati ya, Jangan Bu dulu kaget. Aderitas. Jangan dulu, apa namanya tuh? Jangan dulu merasakan, aduh, kayaknya saya jadi berdosa ini. Iya, langsung panik nih Ustadz, Bu Aderitasnya. Nah, ketika ada indikasi medis ya, pertama saya yakin melakukan itu kan ada tujuan yang tidak menyalahi syariat, ya kan? Tujuan tidak menyalahi syariatnya itu tadi dia sudah induksi dua kali sudah Sesar 2 persalinan kali, dengan sesar 2 kali, ya kan? Otomatis kan kalau dia sudah sesar 2 kali ada sesuatu dalam tubuhnya kan? Nah, sudah yang saya tahu tuh sampai dijahit segala rupa kan, nah, menjadikan kondisinya lebih lemah lagi daripada sebelumnya. Kedua, di usia 37 tahun ini kan mendekati kepada berisiko tinggi ya, Ustadz, betul. ketika melakukan itu. Nah, ini termasuk salah satu yang senantiasa dikecualikan oleh MUI tadi. Nah, ada indikasi medis, kemudian ada kondisi kesehatan daripada ibu tersebut, sehingga fatwa MUI ini secara khusus memang haram, tetapi boleh dilakukan kalau ada indikasi-indikasi seperti ini. Boleh ya Ibu, tenang. Apalagi anaknya juga sebetulnya udah 4 ya Ustadz ya. Oh iya, Nah, Bu anaknya 4 ya. Aderitas ini anaknya sudah 4. Alhamdulillah. Nah, Insya Allah siap. sudah cukup lah. Jadi Sudah Bu cukup. Aderitas tenang ya, karena Ibu melakukan MOW-nya atas indikasi medis ya berarti ya. Insya Allah berarti atas instruksi dokter juga, dokter spesialisnya, bukan hanya keputusan Ibu. Ya Bu ya. Sekaligus juga disampaikan juga ke suaminya. Nah, dan tentu atas izin suami ya Ustadz ya. Kalau seandainya suaminya tidak mengetahui, dikhawatirkan ada sesuatu nantinya. Nah, Tapi iya, kan kalau betul. diawali dengan komunikasi yang baik, insya Allah semuanya akan berjalan baik nantinya. Insya Allah Apalagi tidak akan diantar ada nih, masalah apalagi ya. diantar sama suaminya, Oh, iya. periksa ke dokter, segala rupa, wah luar biasa itu. Nah, dengerin penjelasan langsung dari dokter, tanda tangan persetujuan juga ya. Oh, iya. Ustadz ya. Jadi insya Allah aman ya. Siap. Kemudian nih ada titipan lagi. Ustadz boleh ya, banyak banget nih. Boleh. Jadi banyak yang exciting. Kita sampai jam berapa? Sampai maghrib kayaknya ya. Oh, insya Allah. Siap Ustadz sampai maghrib. Kemudian Ustadz nih, ini soalnya nanyanya udah dari seminggu. Oh gitu ya. Jangan lupa ditanyain ya gitu kan ya, khawatir. Nih kemudian ini nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya secara Islam bagi seorang istri yang menggunakan alat kontrasepsi, baik diketahui oleh suami atau tidak diketahui oleh suaminya? Jadi pertanyaannya 2 ya Ustadz ya. Jadi apabila istrinya ber-KB dengan izin suami, kemudian yang keduanya tidak diketahui oleh suami, gimana Ustadz hukumnya? Baik, kalau seandainya seorang ibu, seorang wanita, dia mengkomunikasikan dulu dengan suaminya, tentunya semuanya menjadikan sebuah rencana kan. Nah, ada rencana-rencana yang memang sudah dibuat, maka itu secara hukum boleh. Boleh ya, udah jelas itu Sudah, Ustadz boleh. ya. Kan dua-duanya sudah menyatakan persetujuan tersebut, apalagi ketika
pasangan ini dua-duanya sudah mengetahui, apalagi kemudian dikonsulkan sama dokter, kemudian dokter menganjurkan untuk melakukan itu jauh lebih bagus lagi. Masya Allah. Yang menjadi permasalahan sekarang seorang istri sembunyi-sembunyi. Nah, itu istilahnya mungkin ya. Sembunyi-sembunyi dia melakukan KB tanpa sepengetahuan suami. Ya. Wahai para istri, bertobatlah kepada Waduh, Masya Allah. Karena sesungguhnya ini merupakan sebuah perbuatan dosa. Ya. Tetapi kalau insya Allah seorang suami yang saleh itu dia akan menerima kalau dia senantiasa diinformasikan lebih awal. Jadi harus dikomunikasikan ya dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun juga. Harus atas izin suami. Iya. Apalagi ada indikasi medis. Wah, itu harus disampaikan ke suami kita. Karena mau tidak mau kan suami itu kan saya tadi sampaikan. Suami itu adalah penanggung jawab dunia dan akhirat. Apapun yang ia lakukan. Jadi Iya. tanggungan suaminya ya Tanggung Ustadz ya. suaminya. Nih tapi kalau ini pertanyaannya Ustadz, jadi suami istri ini kalau dia true story ya. Jadi suami istri itu dia istrinya memang disuruh ber-KB oleh suaminya. Jadi kesannya memang suami ingin menjaraki dulu untuk ada anak lagi. Tapi istri menurut istri ini udah cukup nih untuk punya anak lagi. Waktu itu pakai KB-nya KB kondom Ustadz. Sampai sama istrinya tuh dilubangi dulu pakai jarum. Tanpa sepengetahuan suaminya. Punten ya, saya udah memang betul. Nah kalau kayak gini gimana? Jadi suami menyarankan untuk ber-KB, tapi tanpa sepengetahuan suami, kemudian istri ber-KB tapi tidak ber-KB ya. Iya. Gimana tuh Ustadz? Ya ada baiknya dan tidak baiknya juga, ya kan? Pertama baiknya mungkin istri itu sudah merasakan siap bahwa ini merupakan satu bagian sunnah yang ingin didapatkan. Ya, sunnah Rasulullah SAW memperbanyak keturunannya, ya kan? Sehingga dia bersemangat untuk melakukan itu dengan harapan ketika alat kontrasepsi suaminya itu dilubangi, dia berharap Allah memberikan buah hati kepadanya. Apalagi dia baru punya anak satu misalkan, dia ingin bertambah ya. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya, sangat lebih baik dan sangat berkah nantinya kalau seandainya, Mas, ini alat kontrasepsinya saya coba lubangi nih. Jujur gitu. Jujur, kan suami mau tidak mau nantinya, insya Allah. Dan suami orang saleh, dia akan senantiasa menerima dan melapang dada. Mudah-mudahan bisa komunikasi ya Ustadz komunikasi ya. itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sehingga tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berkomunikasi. Nah, jadi kalau secara hukum, kalau misalnya suami yang nyuruh ber-KB, tapi istrinya tidak ingin ber-KB, itu boleh Ustadz? Boleh. Oh, boleh. Insya Allah. Ayo istri, para istri yang masih ingin memiliki keturunan ya, boleh kata Ustadz nih. Kan gini, ketika sesuatu yang baik kemudian dilarang, maka sesungguhnya dikhawatirkan jadi tidak baik nantinya. Gitu. Karena mempunyai anak kan sesuatu yang baik kan? Iya betul. Iya kan? Ustadz, ya. Seperti begini, seorang suami memerintahkan kepada seorang istri, maka istri wajib melakukan. Tetapi ketika sesuatu itu melanggar syariat, maka wanita itu wajib tidak taat. Kan seperti itu kan? Nah, secara hukum menyatakan demikiannya. Boleh ya, alhamdulillah ibu ini kayaknya seneng nih. Oke Ustadz, nih kalau misalnya alasannya bukan untuk ber-KB ini gitu ya, misalnya nih secara kalau jarak sudah pas misalnya dari anak pertama, kedua, ketiga, dari segi umur misalnya masih sebetulnya masih aman, tapi sudah tidak ingin ber-KB, misalnya umurnya masih 30 tahun, anaknya sudah 2, tapi sudah tidak ingin memiliki keturunan dan ber-KB terus menerus, boleh nggak Ustadz kalau kayak gitu? Tidak mau ber-KB lagi. Tidak ingin punya anak lagi dan ber-KB terus menerus. Jadi sebetulnya umurnya nih masih produktif, belum beresiko. Punya anak misalnya sudah 2. Tapi kalau secara Islam kan misalnya banyak anak tuh lebih baik. Tapi dia jadi memilih untuk ber-KB terus menerus. Ya sebenarnya tadi dikembalikan kepada hukum asalnya tadi ya, bahwa ketika menikah itu kan dia ingin mendapatkan keturunan kan. Nah, apalagi kondisi dianya itu sendiri masih produktif ya kan. Kemudian masih belum ada risiko-risiko yang tinggi untuk melahirkan, maka seyogianya dia tetap untuk bisa melahirkan. Jadi gimana Ustadz? Ya. Lebih baik? Lebih baik tidak ber-KB. Oh, Masya Allah. Tidak ber-KB ya. Tapi kalau seandainya
ada penjarangan. Kan begini, orang yang ber-KB saja dia memungkinkan punya anak. Orang yang Betul, ber-KB. Ustadz. Ya, mungkin di pengalaman Bu Bidan mendapatkan pasien-pasien seperti itu kan? Iya, betul. Ya, ketika itu terjadi, maka itu kuasa Allah. Ketika Allah sudah mengatakan jadi, jadi. Walaupun dia dengan apapun juga ya yang kita lakukan. Nah, maka dari itu seyogianya kepada istri yang memang masih produktif ya, boleh dengan mencoba menjaga jarak tadi ya, tetapi tidak menutup dengan kodrat seorang wanita tadi ya. Kalau seandainya dia sudah memang tidak mampu, kemudian indikasi medis yang cukup tinggi, resiko-resiko yang ia dapatkan nanti, maka tetap ia harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi lebih baik nambah kalau mampu ya Kalau Ustadz mampu, ya. kan mampu atau tidaknya keluarga tadi yang Paling tahu kondisinya ya. ya kan? Kalau saya hanya bicara tentang masalah hukumnya saja. Nah, ketika dia kondisinya, Ustaz katanya saya mah secara kondisi ekonomi saya sudah morat-marit segala rupa, dengan adanya 2 anak saja cukup berat. Ya kan kita tidak tahu ya. Boleh jadi itulah rukhsah Allah yang akan diberikan kepadanya. Gitu. Makanya Meskipun Ustadz katanya jangan khawatir dalam membesarkan anak ya Ustadznya. betul, kita harus yakin kepada Allah, tapi harus realistis. Hidup itu harus realistis, ya kan? Tetapi kalau kita yakin, memang harus yakin kepada Allah, mau tidak mau, ya kan? Tapi harus realistis menjalani kehidupan kita sehari-hari, gitu. Jadi dibarengi dengan doa pasti misalnya pasti cukup, tapi menurut realistis kita usaha sudah maksimal, tapi ternyata mungkin apabila nambah anak akan kualitasnya kurang, oke, jadi tidak apa-apa ya kalau seperti itu. Ya, tadi dikembalikan dari surat An-Nisa ayat 9 tadi, janganlah kalian itu meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah itu kan bisa secara fisik, bisa secara gizi, ekonominya kan, bisa secara mental, itu kan harus dijaga oleh kita. Gitu. Siap Ustadz. Kemudian nih Ustadz, jadi kalau kayak gitu hukum KB itu kan, KB itu ada yang total, ada yang temporer mungkin ya Ustadz ya. Jadi kalau kayak temporer itu dia ada jangka waktunya, misal kalau Pil ingin punya anak bisa langsung berhenti, kalau Ayudi ingin punya anak bisa langsung dilepas gitu. Nah, kalau yang total misalnya kayak vasektomi atau tubektomi gimana jadi? Iya, kalau seandainya yang tadi disebutkan yang apa, reguler tadi ya? Apa bukan reguler? Apa Ustadz, total sama temporer? Yang total itu sudah jelas-jelas fatwa MUI mengatakan haram, tidak boleh sama sekali ya. Yang vasektominya juga sama Ustadz. Vasektomi, tubektomi tetap haram itu dilakukan, ya kan? Kalau tidak ada indikasi-indikasi medis, ya kan? Tapi kalau yang temporer itu kan Itu menjaga jelas, kan, menjaga. Tapi tetap dia kan berkeinginan untuk memiliki keturunan lagi. Satu saat ketika rencananya sudah siap, maka dibukalah Ayudi tadi, atau berhenti dengan apa, hormon tadi, penyuntikan hormon tadi kan? Yang suntik ya. Nah, itu bisa saja dilakukan seperti itu. Yang tidak boleh, bahkan di fatwa MUI itu tahun 79 menerangkan hukumnya haram jelas ketika seseorang melakukan vasektomi, tubektomi tanpa ada kekecualian. Jadi kalau ada kecuali baru boleh. Tanpa indikasi Tanpa gitu ada ya. indikasi tersebut. Oh, siap. Wah, mantap Ustadz nih penjelasannya. Tapi ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz, boleh ya? Boleh. Dari Pak Ade. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang istri enggan menambah anak dikarenakan sudah SC 2 kali dan usia sudah 40 tahun? Tetapi semua masih ingin nambah momongan. Suami mungkin ya, tetapi suami masih ingin nambah momongan. Berdosakah jika menolak? Kalau saya boleh sarankan, pertama konsultasikan dengan dokter. Nah, Betul. apakah itu nantinya ada indikasi medis atau tidak? Ya, apalagi ini sudah 2 kali SC, ya kan? Dan umur sudah 40 Usianya ya. sudah cukup resiko tinggi kan? Usia 40 tahun Iya, kan? Ustaz. Nah, boleh jadi ada eklamsi tadi. Betul. Ya. Hebat Ustadz. Iya. Ya seperti itu kan. Kalau nanti akhirnya apalagi sama dokternya disarankan untuk tidak, ya beliau boleh untuk menolak itu semuanya. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya, insya Allah tidak akan berdosa. Masya Allah. Apalagi nanti dikhawatirkan mengganggu proses kehidupannya.
mengganggu jiwanya. Kan dalam maqasid syariah itu kan ada hifdzun nafs, ya harus menjaga jiwa kita, ya kan, dari kelangsungan kehidupan, gitu. Walaupun yang namanya kematian mah itu mah rahasia Allah, tapi kan kita harus mengupayakan untuk sehat, untuk baik dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Gitu ya Pak Ade, jangan sampai memaksakan karena suami ingin nambah, kemudian ibu udah gimana lagi nurut ke suami gitu. Padahal kondisi ibu mungkin pada saat ini sudah payah ya kalau misalnya nanti bertambah lagi anak ya. Iya, dari Siap, Pak Ade ya. Dari Pak Ade. Iya. Rekan Ustadz ya. Kalau Ade mah kayaknya adik saya tuh. Oh, Ade ya. Walaupun usianya Pak Ade itu 50 tahun, saya akan tetap manggilnya Ade Ustadz. Ade. Ya. Oh, Ade. Oh, Ustadz sudah 1 jam nih tidak terasa ya. Alhamdulillah, menarik banget nih materinya. Boleh Ustadz barangkali mau disimpulkan? Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Alhamdulillah, ketika kita mempersiapkan diri untuk menikah dari awal, maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan kepada kita. Di saat kita sudah melaksanakan ijab qabul, maka jadikanlah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampai-sampai ketenangan itu dirasakan oleh keluarga, ya kan? Rasa cinta meliputi seluruh keluarga, sehingga rahmat Allah pun akan diturunkan kepada keluarga tersebut. Masya Allah. Kemudian dalam proses pelaksanaan, merencanakan, mendapatkan omongan keluarga, ikutilah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, ya, sehingga dengan itu kita tidak salah melangkah dalam mengarungi perjuangan rumah tangganya. Insyaallah, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita bersama. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas waktu, materi, dan ilmunya yang sangat besar ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Insya Allah ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita sudah tahu dari fikih atau hukum dari keluarga berencana ini ya Ustadz ya. Jadi keluarga berencana ini atau KB ini untuk yang total hukumnya jelas haram kecuali atas indikasi medis. Kemudian untuk yang temporer halal. Ya Ustadz. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau sikap. Terima kasih Ustadz sudah menemani saya siang ini. Sampai jumpa kembali di acara podcast yang lainnya di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Rumah Sakit Al-Islam Bandung, tempat kita bernaung, tempat curahkan segala daya, hanya demi Allah semata. Rumah Sakit Al-Islam kita, rumah sakit tercinta, berjuang menuju visi kami, unggul terpercaya Islami. Tegakkan nilai-nilai Islam, mendukung program kesehatan, kerjasama dan puaskan pelanggan, gapai kebahagiaan. Rumah Sakit Al-Islam kita, rumah